Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby, yang akan menceritakan sebuah kisah mistis dan kisah horor. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sosok Tetanggaku. Menceritakan sebuah kisah pembunuhan tragis di sebuah kontrakan. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Aku baru 2 hari menempati rumah kontrakan yang terletak di kawasan Cipinang. Tempat ini menjadi pilihanku karena dekat dengan lokasi pasar, tempat aku berjualan barang bekas alat-alat sepeda motor. Ada sekitar 16 rumah kontrakan yang berjajar saling berhadapan, yang masing-masing 8 rumah. Dan sebuah rumah besar milik sang majikan atau bos kontrakan tersebut. Sebenarnya, aku ingin memilih yang paling ujung, agar bisa merasa lebih nyaman dan tidak terlalu terganggu dengan segala urusan tetek bengek para penghuni yang rata-rata memang berpasangan bahkan membawa anak mereka. Tapi entah kenapa pemilik kontrakan menyarankan agar aku mengambil yang di sebelahnya saja. Dengan alasan terkadang penghuni rumah itu datang juga untuk tinggal di sana. Ya sudah, aku gak perlu banyak tanya. Yang namanya kontrakan sederhana ya tidak ada fasilitas apapun di dalamnya, selain ruang kosong yang disekat dengan toilet dan dapur. Jadi untuk tidur pun, aku harus merogoh kocek lagi buat beli kasur yang namanya kasur Palembang. Tipis namun lumayan untuk mengurangi rasa dingin jika hanya beralaskan selembar tikar plastik saja. Sebenarnya aku berdagang secara berkelompok dan tentu saja terdiri dari famili semuanya. Namun karena masing-masing mempunyai istri dan anak, mereka lebih memilih tinggal di kontrakan yang lebih besar. Dan hanya aku sendiri yang masih lajang, padahal usiaku sudah hampir menginjak angka 25. Malam pertama, aku bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan bangun pagi pun hampir kesiangan. Mungkin karena lelah seharian, berteriak-teriak menawarkan dagangan, sampai suara pun agak serak. Malam kedua, hampir tengah malam aku belum bisa tertidur. Aku duduk di depan kontrakan yang sudah sangat terlihat sepi. Bahkan, tetangga sebelah kiri aku yang biasa selalu ramai saat ngobrol bersama istrinya pun sudah tidak terdengar lagi. Terdengar suara pintu gerbang sebagai pembatas wilayah terbuka. Aku hanya melihatnya sebentar. Ternyata seorang cewek bertubuh mungil, mengenakan rok pendek dengan kaos putih dan tas kecil tergantung di pundaknya. Aku menikmati kopiku dan menghisap asap rokokku dalam-dalam. Terdengar suara klik seperti sebuah kunci yang membuka pintu, dan membuat aku terpaksa melihatnya lagi. Oh, ternyata cewek itu tinggal tepat berhadap-hadapan dengan tempat tinggalku. Dari mana dia? Hari gini baru pulang. Kerja? Kerja apa? Itu pertanyaan yang sempat melintas dalam pikiranku. Mau tidak mau aku memperhatikannya juga. Tubuhnya mungil, namun aku yakin kalau usianya sudah di atas 20-an. Rambutnya tertata rapi pendek sebatas bahu, dan ia mengenakan sandal atau sepatu berhak agak tinggi, mungkin untuk menambah tinggi badannya. Sebelum ia menutup pintu, ia masih sempat memandangku kalau hanya sekilas lalu. Dan pada malam ketiga, saking gerah aku terpaksa menggelar tikar di teras dan rebahan di sana.
Entah aku tertidur atau tidak, aku terkejut saat sebuah tangan terasa menggoyang-goyangkan tubuhku. Bangun, Mas. Dan ada bisikan pelan. Antara sadar dan tidak, aku melihat seraut wajah yang sepertinya pernah aku melihatnya. Tolong gue dong. Cewek tadi sudah berkata lagi. Aku terpaksa bangun, mengucek mata dan mengelap sudut bibirku yang mungkin sudah ngiler dari tadi. Ternyata benar, dia cewek yang tinggal di depan kontrakanku yang semalam aku lihat. Minta tolong apa ya? Tanyaku, barangkali memang ada sesuatu yang tak bisa aku lakukan. Bayarin HP gue nih. Cuma ada sedikit error. Lanjutnya sambil memperhatikan sebuah handphone yang bagus dan aku pikir pasti mahal. Waduh, sorry aja deh. Kalau buat beli HP sih gue gak bisa. Buat makan aja gue uring-uringan. 500 aja deh. Gue butuh banget. Malam ini gue gak dapet saweran. Sepi job. Katanya lagi, dan memaksa aku untuk melihat-lihat handphone miliknya. Emang lu kerja di mana? Kataku mulai bisa sedikit tenang. Padahal jauh dalam hati dak-dikduk banget. Coba bayangkan, malam-malam sepi kayak gini disamperin cewek cantik kayak dia. Jujur aku merinding juga saat pertama membuka mataku. Untungnya aku pernah melihat cewek ini semalam. Jadi aku tidak perlu berpikir kalau cewek ini datang dari dunia gaib. Ya, Mas. Gue ini cuma pemandu lagu di kafe. Emang sih kalau lagi rame ya lumayan penghasilan yang gue dapet. Tapi itu cuma pada malam-malam tertentu aja. Dan malam ini gue gak dapet duit. Gue bingung mesti cari kemana buat masak dan jajan anak gue. Cewek itu mulai curhat. Entah benar atau tidak yang ia katakan. Namun, aku jelas melihat kesedihan di matanya. Yang sebenarnya indah namun tertutup mendung. Tapi maaf, kalau buat bayarin HP lu, gue gak bisa. Kemarin udah buat belanja dagangan. Apa lu tega sama gue? Sama anak gue? Cewek itu berkata lirih seakan memelas. Aduh, ini bukan masalah tega atau gak tega. Jujur, gue percaya sama apa yang lu omongin. Gue juga ngerasa kasihan sama lu yang harus pulang malam demi saweran buat menghidupi keluarga dan anak. Tapi ngomong-ngomong, suami lu kemana? Gue udah pisah, udah lama. Emang status gue belum janda. Sebab suami gue gak mau nyerahin gue. Dia masih ngarep gue balik sama dia. Aku hanya manggut-manggut mendengar curhatnya yang begitu mudahnya meluncur dari bibirnya yang tipis. Begini aja ya. Oh ya, nama lu siapa? Nama gue Malik. Kataku menyodorkan tangan dan ia menyambut sambil menyebut namanya. Gue Caca. Aku mengeluarkan selembar uang kertas 100 ribuan dan aku berikan padanya. Nah, ini gue punya duit cepek. Ini lo ambil buat jajan anak lo besok. Sebaiknya lo masuk deh, udah terlalu malam. Gak enak juga kalau ada yang lihat kita berduaan. Kataku meminta agar ia kembali ke tempatnya. Ya udah, makasih ya Malik. Nama lu serem banget, kayak nama malaikat penjaga neraka aja. Ih. Caca bangkit sambil tertawa kecil dan kembali ke kontrakannya. Kiranya obrolan malam itu akan semakin berkelanjutan. Caca hampir setiap pulang kerja malam, dia menyempatkan dirinya untuk ke rumahku. Dan anehnya, aku tidak bisa untuk menolaknya. Ada saja alasan cewek itu. Entah minta rokok lah, atau mencari mie instan.
Kami begitu cepat akrab, seakan sudah kenal lama. Dan malam ini ada yang agak sedikit janggal dari sikapnya. Setelah ia menyulut rokok dan menikmati asapnya, tiba-tiba ia bertanya, Malik, kalau menurut lo, gue ini cantik gak sih? sungguh sebuah pertanyaan yang bodoh. Atau aku pikir ia sekedar menguji apa mataku masih normal atau sudah kabur. Ditanya kok malah diam aja sih? Cak, lo ini lagi ngetes mata gue. Apa gimana sih? Jawaban yang gue yakin lo tahu sendiri kan? Tapi gue pingin denger sendiri dari lo. Oh gitu ya? Oke deh. Buat gue, lo udah terlalu cantik. Cuma kurang tinggi aja. Lo gak ngelihat kekurangan gue yang lain, Malik? Caca melanjutkan pertanyaan sambil berdiri, memutar-mutar tubuhnya. Sebenarnya, aku mau tertawa juga melihat tingkahnya yang lucu, bak seorang model yang sedang bergaya. Gimana? Aku menggeleng, karena aku tidak bisa melihat kekurangannya. Lo gak pernah memperhatikan gue, Malik. Coba lo lihat buah dada gue. Kecil kan? Katanya sambil membuka kaos yang membungkus tubuhnya. Dan dalam keremangan lampu yang hanya 10 watt, aku dapat melihat tubuh Caca yang putih mulus. Kemudian ia menarik tali bra hingga sebuah pemandangan terpampang di depan mataku. Aku terpaksa melempar pandanganku keluar jendela agar pikiranku tidak hanyut terbawa alam ilusi yang kini sedang ditawarkan. Maaf Caca, gue mohon lu pakai lagi pakaian lu, atau gue yang keluar sekarang. Gue baru ketemu cowok kayak lu, pakai pura-pura nolak ngelihat beginian. Gue gak punya maksud apa-apa, tapi tolong deh, kesiniin tangan lu. Caca bukan malah menutupi tubuhnya, tapi malah mendekat dan meraih sebelah tanganku. Aku benar-benar merasa tidak percaya kalau cewek ini akan berbuat senekat ini. Dan aku tidak bisa menolaknya saat tangan kananku harus mendarat di antara belahan dadanya. Coba lo bayangin, bagaimana gue bisa disebut cewek sempurna kalau ternyata buah dada gue hanya sebesar buah jambu. Lo tahu kan, cowok kebanyakan itu suka lihat cewek yang berpayudara besar biar puas saat menikmatinya. Iya kan? Kecil kan punya gue? Dan lebih liar lagi, Caca mendekap kepalaku agar berlabuh di tubuhnya bagian atas. Namun, sedapat mungkin aku menolaknya. Cak, jangan kelewatan ah. Maaf, gue gak bisa. Tolong lu pakai lagi deh kaos lu. Terus lu pulang deh. Gue gak mau sampai terjadi apa-apa kalau sampai ada orang yang lihat kita. Setelah berkata, aku segera keluar rumah menuju warung. Semua demi untuk menghindari Caca yang sudah hampir lepas kontrol. 2 malam berikutnya, dia tidak nongol di tempatku. Mungkin dia marah karena aku menolaknya. Dan ia mengirim pesan lewat WA. Malik, maafin gue ya. Tapi gue gak bermaksud ngajak lo main. Beneran, sumpah. Gue cuma supaya lo tahu aja kalau selama ini gue tertekan sama kebanyakan cowok yang deket sama gue. Mereka bilang kalau tete gue itu kecil, gak bisa bikin puas. Lagian, gue juga ikhlas kok kalau lo memang nafsu lihat gue. Anggap aja, gue ini pembalas kebaikan lo. Aku hanya tersenyum, merasa lucu dengan permasalahan Caca yang aku anggap gak perlu gue balas. Caca. Aku juga gak munafik kalau aku memang menyukai dia.
Kiranya obrolan malamku bersama Caca diam-diam jadi perhatian orang juga. Padahal aku yakin kalau selama ini belum pernah ada yang tahu kalau Caca masuk ke tempat kontrakanku. Atau mungkin juga mereka tahu, hanya saja berpura-pura tidak tahu. Atau cukup mengintai dari balik gorden jendela saja. Hal itu baru aku tahu saat itu aku nongkrong di warung kopi seberang kontrakan milik orang Padang. Dia dipanggil Umi Salamah. Wanita yang sudah paruh baya itu senang jika aku nongkrong di warungnya. Mungkin dia merasa kalau ada teman untuk diajak ngobrol dan aku selalu menanggapinya. Tapi malam ini nampaknya Umi bukan ingin curhat, tapi agak condong menginterogasi aku. Maaf loh Mas Malik, Umi ini hanya sekedar beri saran saja. Karena Umi sudah banyak mendengar kasak kusuk kalau Mas Malik sering didatangin Caca malam-malam. Umi Salamah memulai nasihatnya. Sebenarnya ini bukan hal yang serius, Umi. Saya menganggap kedatangan Caca itu mungkin bagi dia sekedar meluangkan waktu melepas penat sehabis kerja. Dan memang saya memberi uang untuk jajan anaknya karena merasa kasihan saja. Awalnya memang begitu. Sebelum Mas Malik tinggal di sini, dia juga sering merayu cowok-cowok pendatang baru. Dan semua bilang atas dasar kasihan. Tapi lama-lama langkah mereka semakin jauh. Sehingga kami bersama warga pun bertindak untuk mengatasi masalah itu. Dan Umi harap kejadian ini gak terulang sama kamu. Sebab perlu kamu ketahui kalau sebenarnya Caca bukan atau belum menjadi janda. Suaminya gak mau menceraikannya dan berharap kalau Caca masih bisa memperbaiki dirinya. Umi Salamah bercerita banyak tentang masa lalu Caca yang membuat aku sangat terkejut. Ternyata Caca dulunya adalah seorang karyawati di sebuah kantor besar. Sebuah perusahaan kontraktor kenamaan yang sudah sangat terkenal. Bahkan posisi Caca saat itu sangat penting. Dia seringkali yang menghadiri setiap ada penandatanganan kontrak kerjasama. Caca yang dulu memiliki kepribadian yang 90 derajat dari kebalikan Caca. Yang sekarang, Caca terlihat cuek dan tidak peduli pada orang lain. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Ini pesan khusus buat Mas Malik ya. Caca itu punya nenek yang sangat menyayangi dia. Neneknya ingin selalu menjaga dan mengawasinya, meskipun Caca bukan lagi anak-anak. Ia diberikan penglihatan batin, sehingga dapat melihat yang orang lain itu tidak bisa melihatnya. Misalnya, makhluk gaib gitu. Namun sayangnya, ia sering tidak bisa kontrol dirinya. Sering berteriak meminta tolong, padahal dia bisa menolong dirinya sendiri. Dan lebih parahnya, ini kalau menurut Umi ya, Caca itu sekarang mempunyai nafsu seksual yang tinggi. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan laki-laki ganteng atau jelek dan memilih tempat serta waktu. Ya, Caca dapat melakukan hubungan badan dengan siapa saja dan di mana saja saat dorongan dari sang pendamping itu mendesaknya. Tentu kamu juga pernah melihat dia begitu kan? Pertanyaan Umi Salamah memang bukan sekedar pertanyaan tanpa dasar. Aku hanya mengangguk. Iya, Umi. Tapi saya masih bisa mencegah dia, Umi. Mungkin untuk beberapa waktu kamu masih bisa bertahan. Tapi mampukah kamu menghindari dia terus-menerus? Saran Umi,
sebaiknya kamu pindah dari kontrakan itu. Sebab sekarang kalian berdua dalam pengawasan warga. Aku terkejut mendengar kata yang mengisyaratkan sebuah peringatan. Masa lalu Caca. Memang apa yang telah diceritakan Umi Salamah kepadaku itu bukan sekedar cerita hoax. Sebab pada suatu hari ketika aku sedang meng-scroll handphoneku, tiba-tiba di beranda FB-ku lewat foto seorang cewek yang mirip dengan Caca. Untuk beberapa lamanya aku mengamati wajah imut itu. Hanya saja dalam foto profil itu terlihat cewek itu lebih berkarisma. Ia mengenakan jas biru muda dengan logo PT perusahaan dan di dada kanannya tertera nama Caca Handrayani. Duduk menghadapi sebuah laptop yang berada di atas meja kerjanya. Dan ketika aku melihat sebuah foto-fotonya, ternyata sungguh berbeda dari keadaan yang sekarang. Cewek itu terlihat nampak sedang sibuk berada di sebuah bangunan berlantai dan tengah mengamati pasangan besi pada lantai yang akan siap untuk dicor. Setelah aku amati, ternyata gedung itu sebuah apartemen yang sangat megah dan memiliki ratusan kamar. Aku berdecak kagum, seandainya Caca sekarang masih berada di posisi ini. Mungkin ia tidak akan tinggal di depan kontrakan aku. Dan sudah pasti aku tidak akan pernah mengenalnya. Sejak saat itulah, aku merubah sikapku demi mengingat masa lalunya yang penuh dengan gemerlapnya warna kehidupan. Wajah dan senyumnya selalu ceria dengan pandangan matanya yang tegas dan tajam. Benar, itu memang foto gue. Tapi sekarang gue udah gak suka Facebookan lagi. Akun gue yang itu udah lupa kata sandinya. Semenjak HP gue rusak, gue lempar ke suami gue. Caca membenarkan kalau itu memang foto dirinya. Pandangan cewek itu seakan lepas pada langit kelam malam itu. Apa lo punya niatan buat kembali ke masa lalu lo yang begitu berharga, Cak? Gak mungkin, Malik. Hidup gue udah hancur. Bahkan gue sendiri udah lupa sama masa lalu gue. Yang katanya orang kantoran dan terpandang. Gue sekarang cuma sampah. Sampah masyarakat yang tak pantas untuk hidup bermasyarakat. Setiap langkah gue selalu dapat cibiran. Bahkan cerita-cerita miring pun selalu saja terdengar. Makanya gue lebih banyak tinggal di dalam sama anak gue. Maaf, Cak. Bukan maksud gue buat bikin lo sedih. Tapi setidaknya lo masih punya harapan lah. Menatap masa depan. Ya, taruhlah masa depan lo itu udah suram tanpa cahaya. Tapi ingat, lo punya anak yang masih kecil. Masih banyak yang harus lo perjuangkan buat dia. Gue sih cuma bisa nyaranin aja. Carilah pengganti ayah buat anak elu, supaya dia punya masa depan yang lebih baik. Iya, Malik. Selama gue kenal banyak cowok, cuma baru elu yang bisa ngasih nasihat ke gue. Kebanyakan cowok itu merayu biar bisa menikmati tubuh gue. Lu emang beda, Malik. Tanpa kusangka, Caca malah memeluk erat tubuhku. Dan ia sempat terisak dalam pelukanku. Tanpa sadar, aku membelai rambutnya yang pendek sebatas bahu. Tidak cukup hanya sampai di situ, tangan Caca meraih kepalaku agar aku sedikit menunduk. Dan dengan liar, bibirnya menyapu bibirku. Untuk beberapa saat, aku terbuai oleh desah nafasnya yang panas membara. Hingga pada saat Caca mulai mempreteli kancing bajunya, aku mulai tersadar kalau aku harus menghentikannya. Cak, cukup, Cak. Seruku pelan sambil meringsut mundur, namun cewek itu semakin bergerak cepat membuka penutup dadanya. Tiba-tiba aku melihat
kilatan di matanya yang semula terpejam. Bola matanya seperti mengeluarkan bara. Mata Caca berubah berwarna merah, dan aku semakin tersudut. Setelah ia membuka bra hitamnya, masih ada pembelat lain yang melapisinya. Iya, seutas jarik bermotif batik Jawa. Dengan bagian belakang, ia ikat seperti simpul. Ia menciumi bagian simpul tadi sambil tersenyum seperti menyeringai. Aku melihat ada benggolan seperti benda di dalam simpul jarik tersebut. Mbah, Caca sudah menemukan yang Caca cari, kata Caca, yang aku sendiri tidak tahu apa maksudnya. Ia kembali mendekatiku yang sudah semakin panik karena takut. Dan sedetik lagi Caca menyentuhku. Aku dengan sigap meraih kain jarik dari tangannya. Berhenti Caca, atau aku menghancurkan benda ini. Aku berkata lantang sambil memperlihatkan jarik yang sudah berpindah ke tanganku. Dan ketika Caca mulai menyentuhku, aku membenturkan benggolan dalam jarik tadi. Seketika itu pula, Caca terpental ke belakang sambil berteriak. Jangan hancurkan itu, Malik. Ya sudah, sekarang kamu pulang sebelum ada orang yang datang ke tempat ini. Caca akhirnya menuruti kata-kataku. Ia membenahi pakaiannya kembali, kemudian kembali ke tempatnya. Sejak saat itulah aku sering merasa ada yang aneh. Di setiap malam, bila kebetulan Caca tidak datang ke tempatku, aku merasa cewek itu selalu ada di dalam kontrakan ini. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan aku masih duduk di dekat jendela, sambil sesekali menyibak sedikit gorden, memperhatikan pintu kontrakan Caca. Namun di sampingku, jelas, aku seperti melihat ada gerakan. Benar, aku merasa ada sebuah bayangan yang berkelebat masuk ke toilet. Seketika aku merinding, dan setelah lama memperhatikan tidak ada apapun. Baru aku memberanikan diri untuk melihat ke dalam toilet yang ternyata kosong. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Umi Salamah, kalau Caca mendapatkan pendamping dari neneknya. Sebab pada saat Caca malam itu ada bersamaku, dengan jelas aku melihat satu sosok yang sangat mirip dengannya, tengah berdiri di depan pintu kontrakannya memperhatikan kami. Singkat cerita, aku baru saja pulang sehabis berjualan. Waktu itu baru saja sehabis maghrib. Aku melihat ada aktivitas di kontrakan sebelah paling ujung, yang menurut pemilik kontrakan itu, sesekali ada penghuninya yang datang. Dan mungkin inilah penghuni kontrakan yang sering kosong itu. Lampu teras hanya 10 watt, membuat cahaya tidak terlalu terang. Namun jelas aku melihat seorang cewek remaja yang menurut aku sih masih sekolah. Ketika aku hendak membuka pintu, cewek itu mengangkat wajahnya yang sedari tadi tertunduk sibuk bermain handphone. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda sapa, yang ia balas dengan anggukan pula. Setelah itu aku masuk untuk mandi, makan, dan membuat segelas kopi. Dan setelah kurang lebih jam 9, aku keluar untuk duduk di teras. Oh ya, antara tiap kontrakan dibatasi dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 1 meter, hanya sebagai pembatas saja, agar sesama penghuni tidak langsung saling melihat aktivitas masing-masing. Dengan menggelar tikar plastik sebagai alas, aku mulai menikmati hidup dengan segelas kopi dan tentu saja rokok. Gasar-geser handphone mencari berita yang lagi viral. Memang, setiap hari ada saja peristiwa yang mau tidak mau membawa kita ke arah sana. Dari mulai politik yang menyoroti kecurangan partai,
sampai debat para dewan yang aku sendiri kurang tahu maksudnya. Segala musibah banjir, gempa, dan kebakaran hutan sampai artis yang saling sindir. Dan aku lebih memilih untuk melihat bagaimana nasib bangsa Palestina yang terus-menerus diburu oleh Yahudi Israel. Peperangan yang tak pernah selesai, yang telah banyak merenggut korban jiwa, harta, dan segala kebebasan. Dan anehnya, negara-negara adikuasa yang seharusnya bisa mendamaikan mereka, meredam dan menghentikan perang, malah mendukung sang Zionis dengan membekali mereka senjata-senjata modern. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa agar negara Palestina segera merdeka, sehingga tidak akan lagi terlihat derai air mata anak-anak Palestina yang kehilangan kasih sayang orang tuanya karena harus gugur di medan perang. Sendirian saja, Mas. Aku terhenyak mendengar pernyataan itu. Sapaan halus yang memaksaku untuk menghentikan aktivitasku bermain handphone. Aku menoleh ke atas tembok pembatas. Oh, ternyata cewek yang tadi sempat aku lihat masih berada di sana. Iya, kamu sama siapa tinggal di situ? Tanyaku bangkit berdiri untuk menjelaskan agar dapat melihatnya dengan jelas. Namun karena tembok pembatas, tentu saja aku hanya melihatnya sebatas perutnya. Wajahnya oval dengan mata agak bulat dan bibirnya terlihat padat. Kulitnya tidak terlalu putih, sedikit gelap namun punya daya tarik luar biasa. Ia menggelung rambutnya yang mungkin panjang dan memperlihatkan kulit lehernya. Aku sempat berdecak mengagumi kecantikan alami cewek ini. Sama si Mbok, dia ada di dalam sedang meracik jamu. Jawabnya sambil menunjuk dengan menengokkan lehernya yang semakin memperlihatkan urat-urat kecil yang kehijauan. Memang samar-samar aku mendengar suara degugan seperti ada benda yang ditumpukan. Dan ada juga bau aroma jamu sempat tercium di hidungku. Tapi tempat kamu ini selalu sepi. Apa habis pulang kampung? Aku bertanya lagi, dan tanpa kami sadari kalau wajah kami semakin berdekatan. Cewek itu tidak langsung menjawab pertanyaanku, tapi bola mata malah bermain tepat di depan mataku. Sepertinya dia memang agak manja. Melihatku terpaku, melihat wajahnya, ia malah memainkan bibirnya seakan menggoda. Iya, Mas. Kami habis pulang kampung. Sebab harus ngurusin sawah juga Mbah yang mulai sakit-sakitan. Kenapa juga kita ngobrol berdiri sembarangan ya? Apa gak sebaiknya kamu kesini atau aku yang ke situ? Tanyanya lagi, membuat aku melihat ke sekitar area kontrakan yang memang masih banyak terlihat aktivitas penghuninya. Dan hampir di depan teras, mereka juga tengah berkumpul bersama anak istri mereka. Namun anehnya, mereka seakan tidak peduli dengan keberadaan kami berdua. Tak mungkin kalau mereka tidak melihatnya, sebab lampu yang hanya 10 watt terasa cukup untuk menerangi kami berdua. Tawaran cewek itu membuat aku untuk berpindah ke tempatnya. Dan kami pun melanjutkan obrolan kami dengan duduk di atas tikar lipat sebagai alasnya. Nama kamu siapa? Aku Malik. Saya Adila, Mas. Balasnya spontan, membalas uluran tanganku. Lama tangan kami saling menyatu dalam genggaman. Aku menikmati desiran lembut yang mulai menjalari urat nadiku yang berdenyut semakin kencang. Ada tamu toh? Aku tersentak mendengar sapaan dari pintu yang baru saja terbuka. Dan seorang wanita yang belum terlalu tua dan masih terlihat cantik berdiri di depan pintu.
Wanita itu mengenakan kain panjang sebagai pembalut tubuh bagian bawahnya. Sementara ia masih mengenakan kebaya berwarna biru muda, berlengan panjang. Mbak, ini tetangga baru kita. Namanya Mas Malik. Boleh kan aku ngobrol agak lama di sini? Adila mengenalkan aku pada Simbok, yang mungkin itu ibunya. Ya ndak apa-apa toh Cahayu. Masa sih Mbok harus melarang orang ngobrol? Setelah berkata begitu, Simbok kembali masuk untuk melanjutkan aktivitasnya. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Mungkin 5 tahun atau lebih. Kami merasa betah tinggal di sini. Selain tetangga nggak usilan sama keluargaku, juga buat akses berjualan jamu di sini mudah. Oh, berarti kamu nggak sekolah? Aku sekolah hingga tamat di sini, dan semua berakhir di sini. Berakhir? Apa maksudnya? Adila sepertinya bingung untuk mengatakan sesuatu. Enggak apa-apa. Sebenarnya aku mau melamar kerja, jadi apa saja. Tapi setelah aku pertimbangkan, rasanya gaji seorang tamatan SMA itu sangatlah minim bila aku bandingkan dengan penghasilanku menjual jamu keliling dengan gerobak. Aku tahu kalau kata-katanya kali ini hanya sebagai pengalihan dari pernyataannya tadi. Dia menunjuk sebuah gerobak kecil yang sedari tadi aku tidak melihatnya, ada di dekat tembok batas kontrakan dengan rumah orang lain. Atau memang aku tidak terlalu memperhatikannya saja. Hampir setiap sore, tepatnya setelah maghrib, aku selalu melihat Adila berada di teras kontrakannya seorang diri. Dan ketika aku menawarkan diri untuk ikut duduk bareng bersamanya, ia menyambutku dengan sangat antusias. Banyak hal yang kami bicarakan, tentang saat ia masih sekolah, tentang teman-teman ceweknya, dan tentang cowok yang pernah membuatnya patah hati. Namun pada pagi hari, setelah aku akan berniat berjualan, aku tidak pernah melihat cewek itu atau si emboknya ada di mana. Tempat itu nampak sepi, pintu pun selalu dalam keadaan rapat dan terkunci. Dan yang membuat aku penuh tanda tanya, lantai tempat di mana kami duduk semalam itu terlihat kotor seperti berlumut dan banyak debu. Padahal rasanya itu tidak mungkin. Semalam jelas aku melihat kalau lantai itu bersih, seakan bekas didipel. Mungkin mereka sudah berangkat berjualan jamu keliling kali ya. Sebab memang aku sudah tidak melihat gerobaknya yang terparkir di sisi tembok. Iya mas, Simbok itu gak pasti berangkatnya. Menurutnya semakin pagi ia berkeliling, maka akan semakin banyak pembelinya. Menurut Simbok, jamu memang bagus dikonsumsi sebelum makan, berbeda dengan obat-obatan dari dokter atau apotik yang justru menganjurkan makan dulu sebelum minum obat. Begitu alasan Adila saat aku bertanya pada sore harinya. Akhirnya dari obrolan-obrolan kecil timbul perasaan yang lain di antara kami berdua. Kamu sekarang punya pacar nggak? Emang kalau nggak punya, kamu naksir? Aku tidak perlu menjawab, sebab ada kilatan bening yang indah di matanya. Binarnya memberikan respon, agar aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku meraih kedua lengannya, lalu menggenggamnya erat, seakan tidak akan aku lepas lagi. Lalu setelah sore itulah, kami selalu menyempatkan diri untuk duduk bareng di teras, hingga rasa kantuk menyerangku atau Adila yang sudah mendapat panggilan dari si Mbok. Entah apa yang kami bicarakan setiap sore hingga malam, semua meluncur saja dari mulut kami tanpa kami pikirkan. Sehingga pernah kami kebablasan sampai jauh malam
masih berduaan di sana. Melihat malam semakin larut, aku pun berniat untuk masuk ke tempatku. Namun tak disangka, Adila malah justru mengikuti aku masuk ke tempatku. "Kenapa kamu malah kesini? Udah hampir pagi nih. Gak baik kalau ada sampai orang yang melihat kita." Tenang saja, tidak ada satu orang pun yang akan melihat kita. Lagi pula, aku cuma mau lihat aja tempat bujangan itu kayak apa sih. Ternyata begini aja cukup ya. Gak perlu kamar penyekat. Adila terus melihat-lihat isi di dalam kontrakanku yang memang tidak ada apa-apa. Kamu gak punya TV? Rasanya nggak perlu. Sekarang kan udah ada HP. Kita bisa lihat apa saja kok di sana. Sebenarnya aku merasa heran juga. Kenapa cewek ini nggak mendapat panggilan dari simboknya seperti malam-malam sebelumnya? Mbok tadi siang pulang kampung. Ada urusan yang mendadak katanya. Jadi mulai besok, aku yang menggantikannya berkeliling jamu. Terus, kapan kamu mau meracik jamu? Kalau kita masih ngobrol terus. Udah kok. Kan tadi siang sebelum si Mbok pergi, dia sudah menumpuk halus dan meracik semuanya. Aku hanya mengangguk, mengiyakan saja. Padahal bukankah tadi katanya mereka habis jualan dan pulang sore seperti biasanya. Tapi kenapa dia bilang si Mbok sudah meraciknya siang tadi? Jawaban itu seperti sebuah rekayasa saja. Di luar terdengar suara pintu yang dibuka, dan aku melongokkan kepala lewat pintu yang tidak aku tutup rapat. Caca sepertinya baru pulang kerja, masih mengenakan rok pendek dan kaos lengan pendek pula. Wajahnya sekilas aku melihat masih licin menggilap. Memang Caca selalu memperhatikan penampilannya. Sebelum masuk, ia masih sempat memandang ke tempatku. Kamu kenal sama cewek itu? Tanya Adila, menyadarkan pandanganku untuk beralih memandangi gadis di sebelahku. Kenal, namanya Caca. Dia kerja di kafe sebagai pemandu lagu. Dia juga sering kesini kok, sekedar ngobrol, melepaskan unek-uneknya. Hati-hati mas, kamu jangan sampai terperdaya olehnya. Dia mempunyai aura gelap. Loh, dari mana kamu tahu? Semuanya aku tahu, Mas. Aku sudah 5 tahun tinggal di sini, dan aku kenal sifat-sifat tetangga-tetanggaku. Tapi aku hanya sebatas mengenalnya. Itu pun karena aku merasa kasihan tiap kali mendengar curhatnya, tidak lebih. Dan sekarang aku sudah punya kamu, yang penuh perhatian sama aku. Baguslah. Aku hanya sekedar memperingatkan kamu aja, Mas. Jangan sampai kamu terjebak oleh permainan sandiwaranya. Terima kasih Adila. Aku percaya kalau aku bisa menjaga diriku. Dan Adila menunjuk ke kontrakan Caca yang gorden jendelanya tersingkap. Coba kamu perhatikan jendela itu. Apakah itu cewek tadi atau bukan? Benar apa yang dikatakannya. Aku melihat sosok cewek lain yang tengah memperhatikan kami. Cewek itu memang mirip Caca, namun pandangan matanya bukan mata biasa. Mata cewek itu berwarna merah menyala. Tenang saja, kamu gak perlu takut. Jika dia macam-macam, biar aku yang menghadapinya. Aku tak bisa berkomentar apa-apa, dan kembali pada obrolan tentang perasaan kami yang semakin hari semakin tumbuh. Aku ingin bicara sama simbok kamu. Rasanya kurang pantas deh, mengenal anak gadisnya tapi tidak mengenal orang tuanya. Kataku membicarakan tentang kedekatan kami. Itu akan tiba saatnya nanti. Bukankah hidup ini adalah misteri? Kita tidak tahu apakah hubungan kita ini akan langgeng atau akan berakhir dengan tak terduga. Kenapa kamu pesimis begitu, Adila? Kamu seakan masih menyimpan masa lalu kamu yang kelam.
Apakah kamu belum bisa melupakannya? Kalau hanya kata itu mudah, tapi pada kenyataannya itu terlalu berat untukku, Malik. Seberat apapun itu, aku akan selalu ada untuk kamu. Adila menatapku lekat dan lengannya merangkul leherku. Tiba-tiba bibirnya sudah menempel di bibirku. Hanya sesaat, namun telah meninggalkan kesan yang teramat dalam. Malam ini terasa begitu sunyi, bahkan sejak sore tadi aku sudah mengunci diri. Aku tidak melihat Adila di teras seperti biasanya. Yang aku lihat hanya lantainya yang kotor, agak berlumut, seperti sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Entah sudah berapa gelas kopi yang aku minum, dan berapa banyak batang rokok yang aku bakar. Rasanya aku kehilangan sesuatu yang belakangan ini sering membuat aku bahagia. Entah kemana gadis itu pergi. Ia sama sekali tidak memberikan pesan apapun kepadaku. Nomor kontaknya pun tidak dapat aku hubungi. Dan aku gelisah. Apakah Adila akan kembali? Ceklik. Terdengar suara kunci diputar. Kemudian, derit pintu pun terbuka. Aku mengintai sekilas dari jendela. Caca baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Aku baru sadar kalau sudah beberapa malam ini Caca tidak datang menemui aku. Dan sepertinya dia pun begitu. Tak, 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 tak. Terdengar pintu diketuk pelan. Sebenarnya aku malas untuk membukanya. Tapi aku tidak pernah bisa untuk berpura-pura tidur atau apa. Dan memang aku tidak bisa mengecewakan orang lain. Aku membukakan pintu untuknya. Caca langsung menuju ke rak dapur. Ia mengambil sebungkus mie instan yang kemudian merebusnya. Aku memang memberikan kebebasan untuknya. Sekali lagi, karena rasa kasihan saja. Meskipun pada awalnya aku sempat terbius akan kecantikannya, namun memudar setelah tahu sedikit tentang dirinya. Caca memiliki kepribadian ganda. Pembawaan yang kadang semau gue gitu akibat dari masa lalunya yang telah hancur. Namun, temperamen yang lain adalah sifat dari sang pendampingnya yang lebih condong, haus akan keinginannya untuk bercinta. Aku banyak belajar dari Umi Salamah yang mewanti-wanti agar aku sebisa mungkin untuk menghindari bujuk rayunya. Dan kalaupun itu sampai terjadi, aku bukan tengah bercinta dengan Caca, tetapi bercinta dengan kembaran yang hanya memiliki hawa nafsu. Setelah menghabiskan mie instannya, Caca mengambil rokok dan menyulutnya. Kayaknya beberapa malam ini gue gak lihat elu deh, Malik. Pintu elu juga selalu dikunci. Emang lo habis kemana? Pertanyaan Caca tentu saja membuat aku heran. Soalnya hampir setiap malam aku ngobrol di teras bersama Adila. Gue gak kemana-mana kok. Malah gue yang gak pernah lihat elu pulang kerja. Gue pikir apa keluarga atau elu sakit dan tinggal bersama orang tua lo di rumahnya. Ah, masa sih? Iya beneran. Gue ngobrol sampai malam di depan. Ngobrol sama siapa lu? Aku tidak langsung menjawab, takut Caca tersinggung. Emang ada tetangga kita yang lain yang mau ngobrol sampai jauh malam? Ada, tuh cewek di kontrakan sebelah. Caca mengernyitkan alisnya mendengar aku menyebut kontrakan sebelah. Wah, lu pasti ngarang deh. Kontrakan itu udah lama kosong, Malik. Bos yang punya juga gak ngizinin orang buat tinggal di situ. Gue sendiri gak tahu alasannya. Kontrakan itu dibiarkan kosong tanpa dirawat. Lo lihat aja deh keramiknya aja, sampai pada lumutan gitu. Hah, aneh lu ah. Iya tapi beneran, Cak. Gue gak bohong. Cewek itu bernama Adila. Dan dia tinggal bersama ibunya, yang dia panggil dengan Simbo.
Caca memandang serius wajahku. Namun, ada suara yang terdengar dari arah toiletku. Tidak ada apa-apa, tapi anehnya, Caca seperti sangat ketakutan. Lu, lihat tuh, di depan toilet. Makhluk apaan dia? Tinggi hitam. Dan... Hus, pergi. Pergi. Teriak Caca, merapatkan tubuhnya padaku. Apaan sih? Orang gak ada apa-apa juga. Masa lu gak ngeliatin sih? Tuh, dia mulai mendekatin kita. Lebih baik kita keluar aja. Aku yang memang tidak melihat apa-apa, apalagi makhluk tinggi hitam, tentu tidak merasakan takut sedikit pun. Aku berdiri dan menuju toilet sambil berkata, "Ayo, kalau berani hadapi aku, mana? Mana? Ayo tunjukkan wujud-wujudmu." Dan sama sekali tidak terjadi apa-apa, sebab memang aku tidak melihat apa-apa. Dia udah pergi, Malik. Apa beneran? Lo gak lihat makhluk itu? Ngaco lo, Cak. Makhluk apaan? Cuma tembok aja kok ditakutin. Beginilah, gak enaknya jadi gue. Gue bisa melihat makhluk halus, tapi gue gak tahu cara menghindarinya. Cak, lu beneran bisa ngelihat makhluk halus? Iya, Malik. Lu juga pasti udah dengar kan dari Umi Salamah. Dia banyak tahu tentang gue. Sebab dia bisa dibilang orang pendatang pertama yang paling lama di sini sejak gue belum lahir. Barangkali lu mau lihat makhluk halus, gue bisa ngajarin lu. Tapi resikonya lu tanggung sendiri. Kata Caca, entah bercanda atau serius. Tiba-tiba pikiranku melayang jauh pada sosok Adilah, cewek yang sudah membuat aku kangen setelah ia pergi entah kemana. Kalau lu percaya sama gue, cewek yang lu ceritain itu udah gak ada, Malik. Dia pergi menghilang bersama ibunya. Entah apa yang sudah terjadi sama dia. Bos kontrakan bilang mereka kabur setelah nunggak bayar kontrakan hampir 3 bulan. Tapi anehnya, kenapa kontrakan itu dibiarkan terbengkalai tanpa diurusnya? Ucap Caca, kali ini meyakinkan agar aku mempercayainya. Maksud kamu, dia sudah meninggal? Lu takut, Malik? Gue gak bisa bilang dia meninggal atau enggak. Tapi gue cuma kasih saran supaya lu hati-hati. Jangan terlalu menuruti perasaan. Sebab hati manusia bisa diperdayai dengan mudah oleh makhluk halus. Mereka tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Lu boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau memang lu mau tahu latar belakang cewek itu, gue siap membantu lu biar bisa melihat keberadaannya saat ini. Kali ini, Caca bisa berkata dengan lancar, sepertinya tanpa emosi. Mungkin sebungkus mie instan sudah cukup membuat perutnya kenyang, dan biasanya orang kalau kenyang bisa berpikir secara sehat. Gue juga sebenarnya udah mempertimbangkan saran dari elu. Saran apa? Buat melupakan masa lalu gue. Gue mau mencoba kembali menata kehidupan gue yang baru demi anak gue. Tunggu. Jadi maksud elu ingin berhenti bekerja di kafe, terus mencari pekerjaan yang umum gitu? Maunya sih begitu. Tapi ada teman bokap gue yang seumuran sama bokap gue. Dia bilang mau melamar gue. Dia udah duda dan udah punya cucu. Menurut lo gimana? Caca sepertinya serius mengatakan hal itu. Menurut gue sih ya, mungkin kalau lu menerima dia jadi suami, pastinya lo harus menekan perasaan lo dari rasa malu. Malu punya suami yang lebih pantasnya menjadi orang tua lo. Dan cibiran dari orang sudah pasti akan lo terima.
Tapi itu tidak akan lama. Semua akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya dengan waktu. Tapi kalau memang lo menikah demi masa depan anak lo, ya gue yakin lo bahkan happy aja melayani kehidupan rumah tangga lo nanti. Orang bilang, perasaan cinta itu akan tumbuh karena kebersamaan. Sayangilah suami lo seperti lo menyayangi orang tua sendiri. Gue cukup senang mendengar kabar ini. Terima kasih Malik. Lo udah begitu baik mau menjadi teman gue. Meskipun cuma bisa nyusahin lo aja sih. Oh enggak, lo gak nyusahin gue kok, sama sekali enggak. Justru gue banyak belajar dari pengalaman lo yang sangat luar biasa. Cewek lain belum tentu mampu bisa bertahan dalam posisi seperti lo sekarang ini. Aku mengatakan ini dengan tulus. Tanpa aku menyadari, tangan Caca menggenggam tanganku dengan erat. Caca merangkul kepalaku dan dengan lembut dia mengecup bibirku. Entah mengapa kali ini aku tidak bisa menolaknya. Malah aku membalas melumat bibirnya dengan penuh rasa kelembutan dan kehangatan. Caca melepaskan pelukannya dan ia mengusap wajahku. Malik, gue gak mau kalau lu sampai terperangkap sama cewek tetangga kontrakan sebelah. Lagi-lagi, Caca berpesan sebelum akhirnya keluar dan kembali ke kontrakannya. Sosok Adila. Seperti malam-malam minggu yang lalu. Malam minggu ini pun aku ingin keluar menikmati malamnya anak muda. Meskipun hanya dengan modal pas-pasan, itu bukan jadi penghalang. Asalkan cuaca cerah dan suasana hati yang mendukung. Bagaimanapun, aku bisa untuk menyesuaikan dompetku yang walaupun tebal, itu termasuk modal untuk belanja barang. Sebelum berangkat, aku tengok kontrakan sebelah yang tetap sunyi. Mungkin Adila masih berada di kampungnya. Sementara kontrakan Caca sudah tertutup rapat. Mungkin dia sudah pergi bekerja. Aku melangkah menyeberangi jalan dan duduk di warung Umi Salamah, memesan segelas kopi. Mau jalan sama Caca ya? Tanya Umi padaku. Oh, enggak Umi. Aku nggak ada janji sama dia. Lagian aku lebih suka pergi sendirian kok. Irit biaya. Balasku membuat Umi tersenyum. Pantas saja kalau Umi bertanya, aku mau jalan bareng sama Caca. Sebab Caca yang aku anggap sudah pergi, ternyata masih berada di rumah kakaknya yang buka usaha salon. Oh, pantesan wajah Caca terlihat selalu glowing. Bisa saja dia menggunakan make up salon milik kakaknya. Caca menyeberang dan tepat membelakangi aku. Cak, baru mau berangkat. Ucapku dan ia baru sempat memperhatikan kalau aku ada di sana. Lo? Gue sampai gak ngelihat. Lama banget nunggu ojek langganan. Padahal ini malam minggu jatah gue buat manggung. Lo mau kemana? Belum tahu mau kemana. Yang penting asal jalan aja deh. Gimana kalau lo ke tempat gue kerja? Lo bisa lihat gaya gue dan suara gue nyanyi. Enggak. Gue belum pernah ke tempat kayak gituan. Maklum orang kampung. Lah, lo ngerendah mulu. Yaudah, gue berangkat dulunya. Apa cewek tetangga sebelah lo itu belum datang juga? Maksud lu Adila? Gue gak tahu juga. Tapi sekarang gue gak mau banyak mikirin dia. Gue jadi merinding. Kataku melihat Caca duduk di belakang sang ojol. Setelah ojol pesanannya tiba, aku pun segera melaju membelah hari yang mulai malam. Sebenarnya aku sendiri gak punya tujuan mau kemana malam ini. Tapi pas lihat poster film pertunjukan hari ini, aku langsung tertarik untuk menontonnya. Aku mendapat nomor bangku di bagian sudut belakang. Kalau aku perhatikan sih memang kurang pas posisinya, jadi agak miring. Di tengah adegan dar-der-dor suara tembakan dan suasana gelap dalam bioskop. Seorang cewek tiba-tiba duduk di kursi sebelah kiriku.
Hanya sekilas aku melihat wajahnya. Dan aku hampir terlonjak setelah tahu siapa sosok cewek tersebut. Adila. Benar, dia memang Adila. Aku mencoba menunggu sesaat. Barangkali dia bersama cowok atau temannya. Kamu cari siapa? Tanya cewek tadi. Cari cowok kamu. Lucu. Aku sendirian kok. Nungguin kamu. Gak ada kabarnya. Ternyata ketemu di sini. Adila tertawa kecil. Adegan demi adegan bergulir begitu cepat tanpa terasa. Atau kami tidak fokus untuk menyaksikan pertunjukan akting sang aktornya. Sebab kami sudah terbawa oleh arus di dalam diri kami berdua. Setelah pemutaran film selesai, kami menuju pintu keluar dan harus menuruni tangga yang menghubungkannya dengan tempat parkir. Entah aku yang salah lihat, atau memang Adila yang sudah tidak ada. Sampai di tempat parkir, aku mencari-carinya. Kalau dia bawa motor sendiri, rasanya nggak mungkin. Sebab di kontrakannya yang ada hanya gerobak jamu saja. Atau memang barangkali dia bersama cowok, hanya saja nggak barengan satu bioskop. Tapi rasanya nggak mungkin juga. Sebab kebanyakan cowok itu pasti mengalah. Lantas, lama aku berputar-putar di tempat parkir untuk mencarinya. Namun pada akhirnya aku harus memutuskan kalau Adila sudah pergi bersama ojol. Dan aku pun segera keluar meninggalkan tempat parkir yang sudah semakin sunyi. Aku baru saja pulang dari Bandung untuk membeli barang daganganku yang sudah hampir kosong. Mang Soleh yang biasa mengisi dagangan sudah 1 minggu tidak ada kabarnya. Entah karena memang tidak punya stok atau dia sendiri yang berhalangan. Aku dan sesama pedagang barang bekas onderdil sepeda motor ini juga menerima pembelian dari penjual perorangan. Asalkan si penjual jelas kalau barang itu miliknya dan bukan hasil mencuri. Saking lelahnya, setibanya di kontrakan, aku gak sempat untuk mandi, tapi langsung menggelosor di kasur tipis, dan tak berapa lama, aku pun tertidur. Aku terbangun karena mendengar suara ribut-ribut, dan setelah aku pasang pendengaranku, ternyata suara gaduh itu berasal dari kontrakan sebelah, yang ditempati oleh Adila bersama si mboknya. Malam itu kira-kira sekitar jam 11-an. Aku lihat suasana di luar nampak sudah sunyi. Apa mereka tidak terpengaruh dengan suara ribut-ribut itu? Aneh. Padahal suaranya cukup mengganggu, bahkan sangat mencemaskan. Teriakan suara seorang wanita yang minta tolong ditinggahi suara laki-laki yang mengancamnya, membuat aku tidak bisa tinggal diam. Aku melihat pintu kontrakan itu terbuka, dan sekilas aku melihat lelaki parubaya sedang menarik seorang wanita. Berkali-kali aku menengok kiri kanan, berharap kalau ada tetanggaku yang mendengar teriakan dan segera untuk menolongnya. Namun suasana sekitar tetap dalam keadaan sunyi. Terpaksa aku menyeruak masuk demi melihat hal yang tidak pantas untuk dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Setelah dekat, aku melihat dengan jelas wajah keduanya. Wanita yang berada di bawah tekanan laki-laki tadi adalah si Mbok atau ibunya Adila. Sedangkan laki-laki yang tengah menindihnya, aku mengenalnya sebagai bos pemilik kontrakan ini, Pak Junet. Terus berusaha mencoba melucuti kain batik yang menutupi bagian bawah si Mbok yang terus meronta-ronta dia. Ia tidak mau menyerah begitu saja dan terus melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar wajah lelaki yang sudah banyak mengeluarkan darah akibat kuku-kuku tajam si Mbok. Seharusnya kamu menepati janji kamu, Ngatiem. Bukanlah kamu sendiri yang sudah berjanji kalau sampai tidak bisa bayar kontrakan sampai 3 bulan ini, kamu rela melayani saya sebagai pengganti pembayar uang kontrakan. Sekarang kamu malah mau mengingkarinya.
kata Pak Junet yang hampir berhasil menarik lepas kain batik si Embok yang memang masih berwajah cantik dengan bentuk tubuhnya yang padat. Ampun, beri saya waktu lagi. Saya akan membayar semuanya. Tapi tolong jangan lakukan ini. Saya tidak mau. Saya lebih baik mati daripada menggadaikan kehormatan saya. Si Mbok terus-menerus berusaha melawan sambil berteriak meminta tolong. Saking gemasnya, aku tidak sabar melihat adegan ini dan langsung menarik leher lelaki itu. Lagi-lagi, keanehan terjadi. Tanganku tidak dapat menyentuh tubuh lelaki yang terus-menerus menggagahi si Embok. Bahkan, saking kesalnya, aku mencoba untuk menendang wajah Pak Junet. Tapi jangankan ia meringis atau kesakitan. Melihat ke arahku pun tidak. Tendanganku hanya mengenai tempat kosong. Aku sampai merasa stres sendiri. Bagaimana caraku untuk menyelesaikan si Embok dari serangan Pak Junet yang kian membabi buta. Sekuat apapun tenagamu, akhirnya kamu menyerah juga, cantik. Pak Junet tertawa, merasa senang karena sekarang tubuh si Embok sudah tidak mengenakan pakaian lagi. Namun tanpa disangka-sangka ketika Pak Junet baru saja melucuti pakaiannya dan bermaksud naik ke atas tubuh si Embok yang sudah kehabisan tenaga. Tiba-tiba sebuah kayu besar menghantam kepala Pak Junet yang sama sekali tidak menyangka akan ada serangan mendadak. Pak Junet terjerembab ke samping, pelipisnya mengeluarkan darah. Dan aku melihat Adila sudah berada di sana dengan sepotong kayu besar di tangannya. Orang tua bejat, aku akan membunuhmu, seru Adila sambil melayangkan kembali kayu di tangannya. Pak Junet dapat menghindari dengan refleks. Malah, kini kayu di tangan Adila sudah berada di dalam genggaman lelaki tersebut. Namun Adila yang sudah kalap melihat si Mboknya yang sudah tidak berdaya. Dia langsung mengambil pisau di dekat kompor. Tua bangka seperti kamu tidak sepantasnya berbuat seperti ini. Dan aku akan mengakhiri hidupmu, Pak Tua. Adila menghunus pisaunya, dan ia langsung menyerang Pak Junet. Namun lelaki itu sudah tahu arah dan tujuan Adila. Ia hanya menghindar sedikit saja, dan dengan sekuat tenaga, ia memukul kepala Adila dengan kayu yang berada di tangannya. Pukulan itu begitu telak menghantam batok kepala Adila, sehingga cewek itu terpental dengan kepala yang mulai berdarah. Adila mengerang beberapa saat dan akhirnya terdiam. Aku berusaha mendekatinya untuk melihat keadaannya. Namun seperti tadi, tanganku tidak dapat menyentuh tubuhnya. Ini benar-benar aneh. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Melihat peristiwa tragis, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah memukul remuk kepala Adila, Pak Junet kembali melanjutkan niatnya untuk menikmati tubuh si Mbok yang memang sudah kehabisan tenaga. Sampai beberapa lama Pak Junet menggenjot habis-habisan kemolekan si Mbok, wanita yang berusia sekitar 35 tahun itu. Setelah selesai melampiaskan hajat bejatnya, ia bingung sendiri karena melihat tubuh Adila yang sudah tidak bernyawa. Si Mbok yang mengetahui kalau anaknya sudah tidak bernyawa menjadi sangat panik. Ia mengambil kayu pemukul dan menghantam tubuh Pak Junet. Namun pukulannya hanya mengenai kaki lelaki tua itu hingga terjatuh. Dan dengan cepat, Pak Junet mengambil pisau yang tergeletak di dekat mayat Adila. Dan dengan cepatnya, ia menusuk dada perempuan yang masih dalam keadaan telanjang. Si Mbok menjerit histeris. Darahnya mengucur dari bawah buah dadanya. Perlahan tubuh perempuan itu melorot dan terkapar di lantai yang sekarang sudah banjir dengan darah. Aku menyesal dan benar-benar menyesal. Aku bisa melihat kejadian yang begitu tragis. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku merasa kalau diriku dengan mereka ada sebuah dinding pembatas yang tidak bisa aku lewati. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Pak Junet, si pemilik kontrakan, terlihat panik saat melihat kedua wanita itu sudah tidak bernyawa lagi. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk di dekat mayat, sambil memegang kepalanya yang terasa pusing dengan tiba-tiba melihat genangan darah yang membanjiri lantai. Ia mulai panik, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia duduk mencoba untuk berpikir tenang. Hampir 1 jam, Pak Junet hanya terpaku. Setelah pikirannya agak normal, ia pun keluar sambil mengunci pintu kontrakan dan membiarkan kedua mayat itu di dalamnya. Dan aku pun kembali ke tempatku dengan sejuta perasaan yang dihantui peristiwa tragis tersebut. Aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Mengeluarkan mereka dari sana, tapi dengan cara apa? Sementara tanganku saja tidak bisa menyentuh tubuh mereka. Apa sebenarnya yang tengah aku alami? Inikah yang dinamakan ilusi? Dan di depan sana, aku mendengar suara gerobak yang berhenti tepat di kontrakan sebelah. Aku keluar untuk melihat siapa orang yang malam-malam begini menarik gerobak. Ternyata Pak Junet tengah menurunkan beberapa puluh bata merah, pasir, dan semen. Oh, rupanya lelaki ini ingin menghapus jejak atas perbuatannya. Karena aku yakin kalau Pak Junet tidak melihat keberadaanku, maka aku pun ikut masuk ke dalam dan melihat apa yang akan dilakukannya. Pak Junet mengeluarkan 2 buah kantong plastik berukuran besar. Dan satu persatu tubuh kedua wanita itu dibungkus kemudian diikat kuat dengan menggunakan lakban. Pak Junet menaruh jasad dalam plastik itu pada bawah meja kompor yang seharusnya untuk menyimpan tabung gas. Tubuh kedua wanita itu diletakkan duduk, saling berhadapan. Setelah itu, ia mulai membuat adukan semen, menutup bawah meja dapur dengan bata merah hingga selesai. Oh, jadi beginilah cara Pak Junet menghilangkan jejak pembunuhan yang telah ia lakukan. Setelah semua selesai, Pak Junet membersihkan semua noda bercak darah yang memenuhi lantai. Pak Junet tersenyum lega. Ia percaya tidak ada seorang pun yang melihat kejadian itu. Entah karena lelah atau terlalu pusing berpikir akan peristiwa yang sangat keji itu. Akhirnya, aku tertidur lelap hingga bangun kesiangan. Rasanya malas juga untuk berjualan hari ini. Tanpa mandi terlebih dahulu dan hanya membasuh muka, aku keluar untuk melihat keadaan kontrakan sebelah yang ternyata masih tetap dalam keadaan seperti kemarin. Tak ada tanda-tanda bekas remukan batu merah atau butiran pasir yang semalam diletakkan di sana. Pintu rumah Caca juga masih rapat, entah dia belum bangun atau sedang mengantar anaknya ke rumah orang tuanya di depan jalan sana. Aku kembali masuk untuk membuat segelas kopi, lalu menikmatinya untuk mengusir bayangan-bayangan malam yang sangat mengerikan. Tapi aku harus bersyukur jika semua hanyalah ilusiku saja dan tidak terjadi dalam kenyataan. Sebab aku masih berharap untuk bertemu dengan Adila dan sedikitnya mencari tahu tentang dirinya. Mumpung hari ini aku nggak jualan, yang berarti nggak punya kesibukan. Aku berinisiatif untuk bersih-bersih rumah, menyapu lantai hingga mengepelnya. Tak lupa juga membersihkan meja dapur dan rak tempat biasa aku menyimpan mie instan. Ternyata rak kosong, tidak ada satupun bungkus mie di sana. Tapi aku menemukan sebuah benda yang rasa-rasanya pernah aku lihat sebelumnya. Betul, ini kepunyaan si Caca, secarik jarik batik yang pernah ia pakai sebagai pelapis penutup buah dadanya. Ada benggolan pada ujung jarik tersebut, namun aku tidak berani untuk gegabah membuka barang orang lain. Maka aku pun menaruhnya kembali.
Setelah merasa keramik di teras sudah kering dari bekas air pel, maka aku pun duduk di sana, tanpa perlu alas lagi. Caca mendekat dengan membawa sebuah kantong kresek, dan ia pun duduk berhadapan denganku. Dari dalam kantong kresek, ia mengeluarkan sebungkus yang menurutku dari aromanya itu pastilah gado-gado. Yuk, barengan. Gue kira lo gak ada, jadi gue beli satu. Katanya sambil membuka bungkusan yang ternyata memang gado-gado. Wah, kalau barengan sih, ntar lu kurang kenyang dong. Beli lagi aja deh. Sekalian pakai lontong. Gue belum sarapan soalnya. Iya deh, tapi jangan lo makan dulu ya. Iya, santai. Aku membungkus kembali gado-gado yang sudah terbuka. Tak lama kemudian, Caca sudah kembali dengan membawa kantong kresek lebih besar. Ternyata ia membeli lontong plus kerupuk sebagai teman dari gado-gado. Memang, Caca termasuk cewek yang cuek. Ia tanpa risih makan di teras bersamaku. Dan beberapa tetangga, sesama penghuni kontrakan, ada yang berdehem. Dan ada juga yang mencibir. Kami memang harus tidak ambil pusing dengan sikap mereka. Mereka hanya iri karena mereka tidak bisa seakrab kami sesama tetangga. Pertama kenal cewek ini, aku suka. Setelah tahu kalau dia punya kepribadian ganda, aku perlahan menjauh. Apalagi ketika sosok Adila yang tiba-tiba hadir dan memberikan peringatan agar aku hati-hati dengan Caca. Aku mulai bimbang. Aku merasa kedua tetanggaku ini memiliki kesamaan, sama-sama menyimpan misteri. Waktu pun berjalan. Aku merasa nyaman bersama Adila. Namun cewek itu ternyata tidak jelas. Ia sulit untuk aku temui. Kalaupun bertemu, itu pun cukup membuat tanda tanya di kepalaku. Ya, kami sering bersama menikmati suasana malam. Namun setelah pagi harinya, terasa rumahnya masih tetap berlumut dan penuh debu. Selesai menikmati gado-gado, aku mengambil benda milik Caca yang ketinggalan itu. Cak, ini punya lo, ketinggalan. Oh, itu sih bukan ketinggalan. Emang sengaja gue tinggal supaya lo percaya kalau gue bisa ngelihat makhluk gaib. Nah, setelah benda itu ada di sini, apa lo pernah melihat makhluk gaib di tempat lo ini? Enggak, gue nggak lihat makhluk yang seperti waktu itu lo bilang. Tapi kalau di kontrakan sebelah memang ada yang aneh. Caca menatapku lekat. Apa yang lo dengar? Aku pun menceritakan apa yang aku lihat semalam. Dari mendengar suara teriakan dan ancaman, sampai menyaksikan sendiri perbuatan mesum yang dilakukan oleh bos pemilik kontrakan, hingga pembantaian atas dua wanita hingga tewas dengan mengenaskan. Oh, jadi Pak Junet yang ada di balik semua ini. Pantas saja arwah Adila tetap berada di sini. Padahal gue sendiri nggak tahu kenapa Adila menjadi arwah. Sadis juga ya tuh si tua bangka Junet. Caca menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sepertinya tidak percaya jika lelaki yang sudah bau tanah itu ternyata masih memiliki nafsu besar akan wanita. Tapi gue rasa sih, itu hanya halusinasi gue saja sih. Padahal kita nggak tahu akan kebenarannya. Bukan, Malik. Lu bukan sedang halu. Itu benda milik gue. Sengaja membawa alam bawah sadar lu pada peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa kita buktikan. Kita? Maksud lu? Nanti gue pikirin. Malamnya, Caca kembali menemuiku. Ia bercerita banyak mengenai calon suaminya yang teman ayahnya itu. Dia itu orangnya royal loh. Kemarin anak gue dibeliin mainan yang harganya mahal banget. Padahal kalau dia mau ngasih mainan, gak yang harus mahal gitu. Yah, yang namanya mainan cepat rusak. Jadi barang gak ada harganya lah. Caca membuka percakapan. Ya iyalah, yang namanya lagi nunjukin perhatian,
sama calon istri. Apapun ia lakukan, mahal menurut elu, tapi enggak buat dia. Yang penting hati ibunya udah luluh. Pengorbanan sebesar apapun, pasti dia ikhlas. Lo bisa aja. Gue nggak tahu hati gue luluh atau enggak. Yang penting gue jalanin dulu aja deh. Lama kami terdiam. Sepertinya Caca tengah merasakan sesuatu. Ia berjalan menuju dapur. Malik, sini. Suaranya pelan. Aku menghampirinya, melihat ia menempelkan benda miliknya pada bagian bawah meja dapur yang berpintu. Dan aku ingat, kalau meja dapur sebelah sana memang tempat menempel di tempat yang sama seperti ini. Nah, tepat di balik meja dapur ini, gue melihat jasad Adila dan ibunya. Mereka ditaruh dalam posisi duduk, saling berhadapan. Kejam, betul-betul kejam. Biar si tua bangka itu cepat menerima balasannya. Caca berkata seolah pada dirinya sendiri. Malik, lo temenin gue ya. Lo sekarang kan udah gak takut lagi ngelihat makhluk halus. Jangan jauh-jauh dari gue. Iya. Lu aneh sih. Lu yang punya kelebihan malah ketakutan sendiri. Akhirnya aku pun ikut berjongkok di bawah meja dapur. Caca mulai mencoba untuk berinteraksi dengan Adila dan si Embok. Adila, karena Malik lah. Akhirnya dia tahu dan dapat melihat semua yang menimpa kamu dan ibumu. Gue sama Malik mau berusaha untuk mengungkap kebusukan Pak Junet yang udah tega menghabisi nyawa kalian berdua. Seandainya ini bisa terungkap, apa yang harus kami lakukan? Jenazah kalian akan kami kuburkan di mana? Pertanyaan Caca disambut suara isakan tangis oleh Adila. Caca, aku berterima kasih sama kamu. Aku melihat jutek, namun ternyata hati kamu baik. Dan kamu Malik, maafkan aku yang sudah berusaha membujuk kamu agar tidak lagi dekat dengan Caca. Karena aku memang menyukai kamu. Tapi aku sadar, semua itu tidak mungkin terjadi. Dunia kita berbeda, dan aku pergi untuk melupakan kamu. Seandainya kalian bisa mengeluarkan jasad kami berdua, tolong antarkan kami ke keluarga kami, agar kami bisa dimakamkan secara layak di tanah kelahiran kami. Isak tangis Adila semakin menjadi. Caca berusaha terus membujuknya agar arwah gadis itu tetap tenang menunggu waktu yang akan segera tiba. Aku merasa ikut senang melihat perbuatan sikap yang ditunjukkan Caca akhir-akhir ini. Ia sudah jarang keluar malam, bahkan jarang pula ia mampir ke tempatku. Penampilannya tidak lagi seronok, bahkan terkesan sopan dan rapi. Aku teringat akan foto-foto lamanya di FB. Ia nampak begitu anggun, penuh wibawa, sebagai seorang pengawas lapangan. Apa mungkin dia sudah ingin kembali pada masa lalunya? Andaikan itu bisa, betapa bahagianya kedua orang tuanya melihat putrinya yang telah terpuruk hancur, kini bisa bangkit lagi. Lu udah sarapan belum? Tanyanya pada suatu pagi. Saat itu aku sudah bersiap untuk berangkat. Belum sih, tapi nanti gue sarapan di pasar aja. Udah siang, takut terjepit di patok ayam. Tapi ini gue udah bawain bubur ayam loh. Yuk, dimakan dulu. Sayang kan nanti mubazir. Ia meletakkan 2 buah mangkok berisi bubur ayam. Sejenak, aku memperhatikan Caca. Rasanya gak tega juga sih buat nolak kebaikannya. Entah mengapa, kalau belakangan ini dia sering datang pada pagi hari dan membawa sarapan untuk kami berdua. Apa mungkin dia sudah mendapatkan jatah uang jajan dari calon suaminya yang ia bilang baik itu? Nanti malam kita ngobrolin lagi soal mayat Adila ya. Gue ada rencana buat membongkar kebusukan bos kontrakan ini, biar dia tahu rasa. Akhir-akhir ini lu jarang ke tempat gue, Cak.
Gue juga nggak lihat lo pergi kerja. Apa lo sudah berhenti? Berhenti sih enggak. Tapi gue menghargai maksud baik calon laki gue. Dia pengen gue berubah. Dan kalau bisa, gue bisa seperti dulu lagi. Emangnya calon suami lo tahu masa lalu lo seperti apa? Ya jelas tau lah. Dia kan dari dulu sering ke rumah bokap. Persahabatannya sama bokap gue udah seperti saudara sendiri. Mungkin lo juga udah lihat dia. Tapi jangan ketawain ya. Kalau gue sih pernah lihat ada bapak-bapak yang pakai kacamata minus doang. Ya itu dia orangnya. Matanya memang minus. Tapi ternyata hatinya plus. Duh, segitunya. Ya emang gitu. Caca tersenyum. Ia membenahi mangkok yang sudah kosong dan masuk ke tempatnya. Kemudian keluar lagi membawa 2 gelas air teh hangat. Nih minumnya. Kayaknya nggak enak banget kalau habis makan hangat. Minumnya air putih dingin. Kurang nikmat lah. Sejak kapan lo bisa masak air teh? Biasanya juga minum air putih. Ya, menyesuaikan lah. Gue belajar menghargai apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Oh, sedalam itukah? Gue jadi pingin. Pingin apaan? Perhatian lo. Tapi udah telat. Lo udah diboikot. Nggak boleh larak-lirik sana-sini lagi. Jadi lo ngarep? Dih, siapa yang ngarep? Udah, gue berangkat dulu. Aku bangkit dan masuk untuk mengambil tas kerjaku, mengunci pintu, dan memandangi wajah Caca. Dia balas menatapku, dan entah kenapa tiba-tiba ada sebuah rasa yang lain mengaliri pembuluh darahku. Cak, gue pergi dulu ya. Iya Malik, hati-hati. Baru saja aku melangkah, Caca kembali memanggilku. Malik. Iya, ada apa lagi? Salim. Katanya yang membuat aku tertegun. Caca mengulurkan tangannya, dan dengan ragu aku menerimanya. Tanpa aku duga, ia mengangkat lenganku dan ia menciumnya dengan lembut. Dah, hati-hati ya sayang. Cak, ucapku tertahan, tidak percaya dengan apa yang barusan aku lihat. Apa dia sedang belajar bermain drama ya? Penyesuaian katanya. Oh, mungkin juga dia tengah memperbaiki diri dengan tindakan yang lembut demi persiapan menjadi seorang istri. Aku baru pulang dari rumah familiku di Petamburan, menengok anaknya yang sakit, tapi untungnya hanya demam biasa saja. Maklum, aku memang gak punya kendaraan pribadi, jadi ya beberapa kali harus naik turun angkot untuk sampai ke tempat kontrakanku. Sekira pukul 10 malam aku baru sampai. Aku melihat di depan kontrakan bekas Adila dan ibunya ada 2 laki-laki yang sedang saling silang berpendapat. Yang seorang aku kenal yaitu Pak Junet, pemilik kontrakan. Dan yang satunya lagi seorang pria seumuran aku, namun berperawakan besar layaknya seorang anggota. Saya memilih tempat paling ujung ini karena merasa nyaman. Saya bisa mengerjakan tugas tanpa ada gangguan. Dan saya juga tidak setiap hari berada di sini. Hanya ada pekerjaan darurat saja. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kenapa Bapak melarang orang untuk menempati kontrakan yang kosong ini? Malah dibiarkan kumuh begitu. Tanya pemuda di sebelah Pak Junet. Masalahnya, saya terima atau tidak, itu urusan saya. Orang lain tidak berhak mengetahui kenapa dan apa alasannya. Balas Pak Junet dengan nadanya yang angkuh. Oke, itu hak Bapak. Sekarang, kalau saya berani membayar kontrakan ini 5 kali lipat bagaimana? Toh saya tidak pernah selalu berada dan tidur di sini. Saya hanya butuh keterangan saja. Hanya itu. Kalau memang itu kemauan kamu, baiklah. Saya izinkan dengan syarat harga 5 kali lipat dari harga biasanya. Yaudah, deal. Iya, deal.
Pemuda itu pun menyalami Pak Junet. Caca baru keluar dari tempatnya dan bergabung bersama kedua orang tadi. Biar nanti saya yang bersihkan, Kata Caca memandang wajah Pak Junet yang memang tidak terlihat marah. Iya Mbak Caca, terima kasih sebelumnya. Pemuda itu pergi mengikuti Pak Junet untuk menyelesaikan administrasi pembayaran kontrakan 1 bulan pertama. dia itu anaknya calon laki gue. Ganteng juga gagah ya. Dia anggota polisi yang nyamar dan mau membongkar kasus ini. Dan nanti malam diminta untuk menemani dia menyelidiki tempat ini. Lo siap nggak? Kata Caca sambil memandangi pemuda tadi. Selalu siap kalau sama lu, Ca. Ingat, gue ini calon istrinya orang. Masa bodoh, kan baru calon. Caca menatap wajahku lekat dan lengannya terangkat mengelus wajahku. Ingat, nanti malam. Aku tidak menjawab dan hanya memandangi tubuh mungil Caca yang terbalut gaun pendek berwarna biru muda. Sebelum ia menghilang di balik pintu, ia masih menyisakan senyum dan 2 jari tangannya yang ia tempelkan pada bibirnya. Hampir jam 1 dini hari, aku melihat pemuda yang sore tadi bersama Pak Junet kembali lagi dengan membawa sebuah meja tulis dan kursi serta sebuah kasur busa seukuran untuk sendirian. Tak ada lemari atau tempat penyimpanan pakaian. Sepertinya memang benar kalau dia itu memang seorang anggota yang akan menyelidiki kasus hilangnya penghuni kontrakan beberapa bulan yang lalu. Caca memintaku untuk menggotong memasukkan meja kerjanya dan merapikan tata letak hingga terasa terlihat nyaman. Setelah selesai, pemuda tadi memperkenalkan dirinya. Ia bernama Pangestu, dan benar kalau dia adalah calon dari suaminya Caca. Caca seringkali terlihat grogi setiap kali Pangestu memanggilnya dengan sebutan Mama. Jadi benar, apa yang kamu lihat pada penampakan itu? Bahwa jasad kedua wanita itu disimpan di bawah meja dapur? Tanyanya padaku, seakan tengah menginterogasiku. Iya, itu yang aku lihat. Tapi aku sendiri tidak tahu secara pasti. Apakah itu gambaran, atau sebuah petunjuk, atau mungkin hanya halusinasiku saja. Tapi Caca bilang, itu bukan halusinasi. Melainkan alam bawah sadarku yang diajaknya bertemu dan melihat mereka. Jawabku kurang enak saat menyebut nama Caca, yang pemuda itu menyebutnya sebagai Mama. Aku memang sebagai anggota kepolisian tidak boleh menerima hal yang di luar nalar. Tapi aku juga percaya kalau ada kekuatan lain di alam ini selain kekuatan yang nampak oleh mata biasa. Contohnya, Mama Caca. Menurut ayah saya, dia mendapat penglihatan gaib itu atas pemberian neneknya untuk menjaganya dari gangguan makhluk halus. Dan akhirnya, aku percaya dan akan berusaha membongkar kasus ini. Setelah berkata, pemuda yang bernama Pangestu itu pergi ke belakang. Dia berjongkok di depan bawah meja kompor, mengetuk-ngetuk dengan ketokan jari-jari tangannya. Terdengar suara yang seperti ruang kosong, dan dia memastikan kalau di tempat inilah kejadian ini terjadi. Pangestu keluar meninggalkan kami berdua, dan tak lama kemudian kembali bersama Pak Junet, juga ayahnya Caca. Sekarang Bapak jelaskan, kenapa meja kompor ini ditutup dengan tembok? Biasanya bawah meja dapur itu dipasangi pintu-pintu kecil untuk menaruh tabung gas. Tanya Pangestu dengan penuh tekanan. Oh, itu karena banyak kecoak saja. Jadi saya tutup. Tidak ada maksud lain. Kalau sekarang saya bongkar, apakah Bapak keberatan? Pak Junet bingung untuk menjawab. Ia memandangi kami satu persatu. Kalau Bapak keberatan, berarti Bapak telah melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang, sehingga menutup kontrakan ini.
Lanjut Pangestu yang semakin membuat Pak Junet merasa tersudut. Pak Junet, sebaiknya Bapak berkata jujur saja. Sebab sudah banyak penghuni kontrakan ini seringkali melihat penampakan sosok yang diduga adalah arwah Adila bersama ibunya. Seandainya memang Bapak tidak merasa bersalah, kenapa harus takut? Ayahnya Caca ikut angkat bicara. Karena Pak Junet hanya diam tanpa menjawab apapun, maka Pangestu mengambil sebuah palu yang memang sudah ia persiapkan. Mula-mula ia hanya memukul permukaan semen dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara berisik. Namun akhirnya ia mulai agak kesal karena memukul dengan pelan tidak menghasilkan apa-apa. Pangestu mengayunkan palunya yang agak besar dengan lebih keras. Dan hanya dengan sekali hantaman, dindingnya jebol. Brak! Dan seketika itu juga, menebar aroma bau busuk yang membuat kami menahan mual. Pangestu menyalakan senternya. Dan benar, seperti di dalam penglihatanku. Ada 2 bungkus plastik berukuran besar di sana. Aku menahan mual perutku untuk membantu menyingkirkan puing-puing dan mengeluarkan kedua mayat yang terbungkus dalam plastik dengan posisi duduk menekuk lutut. Kegaduhan pun terjadi saat tiba-tiba Pak Junet berusaha untuk melarikan diri. Namun sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Tubuh Pak Junet terjerembab jatuh ke lantai. Dia menjerit ketakutan sambil menunjuk ke arah pintu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang nyaring yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu tidak akan bisa lari dari kami, Junet. Kamu harus merasakan apa yang kami rasakan. Suara itu jelas suara Adila. Jangan sakiti saya. Saya hanya hilaf melakukan itu. Saya mohon ampun. Rengek Pak Junet seperti orang tengah menyembah. 2 bayangan putih muncul secara bersamaan. Keduanya langsung mendekati Pak Junet yang nampak ketakutan setengah mati. Kamu harus merasakan bagaimana sakitnya saat kepala kami dipukul hingga hancur dan bermandikan darah. Dan bagaimana rasanya jantungmu tertusuk sebuah pisau. Sekarang saatnya kamu merasakan itu semua. Sehabis berkata begitu, tiba-tiba sebuah kayu besar yang entah dari mana menghantam kepala Pak Junet hingga rengkah. Darah mengucur deras membasahi lantai. Pak Junet masih berusaha untuk bangkit berdiri, namun ia harus terhempas lagi karena sebilah pisau melayang dan tepat menghujam di dadanya. Pak Junet tidak dapat berteriak sedikit pun. Tubuhnya jatuh menggelosoh di atas lantai. Tubuh Pak Junet yang sudah tidak bernyawa itu kini sudah berada di dalam kantong plastik besar. Namun ketika sosok wanita tadi ingin menyeretnya. Cukup, hentikan Adila. Pak Junet sudah menerima pembalasan dari kalian. Sekarang pulanglah kalian. Biar kami akan membawa jasad kalian untuk dikebumikan secara layak. Caca berdiri dan mencoba menghalangi kedua arwah itu menyeret tubuh Pak Junet. Kedua arwah itu sekarang menampakkan dirinya dengan jelas. Adila mengulurkan tangannya pada Caca. Terima kasih, Cak. Ternyata kamu baik sama aku. Padahal selama ini, aku mengira kalau kamu itu ingin memperdayai Malik, sehingga aku melindunginya. Namun ternyata aku salah. Malik, aku juga minta maaf kalau sampai kamu menaruh harapan padaku. Padahal aku hanya menjauhkan kamu dari Caca. Sekarang aku baru sadar kalau ternyata kalian sudah saling menyukai. Sekali lagi maafkan aku. Antarkan jenazah kami ke tanah kelahiran kami. Setelah mengucapkan itu, wujud kedua sosok itu pun sirna. Dan malam yang sunyi ini mendadak menjadi ramai.
saat sebuah ambulan masuk ke area kontrakan dan mengeluarkan 2 mayat dari kontrakan yang selama ini selalu terkunci. Aku dan Caca tidak ikut mengantar jenazah Adila dan ibunya. Hanya ayah Caca dan Pangestu yang mengiringi menuju kampung halaman ibu dan anak yang naas tersebut. Akhirnya semua sudah terungkap, Malik. Kamu percaya bahwa besok atau lusa semua penghuni kontrakan ini akan pindah dan kontrakan ini akan terpenggalai? Kamu? Apa nggak pakai gue? Aku mulai belajar menghargai calon suami aku. Ya iya sih, tapi calon suami kamu kan bukan aku. Apa kamu menolaknya, Malik? Caca, maksud kamu ini gimana? Aku sudah memutuskan untuk mulai segalanya dari nol. Dan aku memutuskan untuk merasakan indahnya kebersamaan bersama kamu. Lalu, bagaimana dengan calon suami kamu itu? Dia juga tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya ingin merangkul, memberiku semangat agar aku bisa berdiri tegar kembali. Dan dia juga sudah banyak tahu tentang kamu. Oh iya, mulai bulan depan, aku sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan developer perumahan rakyat. Oh iya, hebat dong. Kok hebat sih? Kasih ucapan selamat kek buat calon istrinya. Kamu serius, Cak? Apa kamu lihat aku main-main? Caca meraih tanganku dan dibawanya menyentuh dadanya. Rasakan gemuruh dadaku. Dan itu adalah irama cintaku padamu. Dan Caca meraih leherku agar aku menunduk. Lalu bibirnya mendarat dengan lembut menyapu bibirku. Malam semakin beranjak menuju pagi. Banyak penghuni kontrakan yang tidak melanjutkan mimpi mereka. Mereka bergerombol membicarakan tentang Pak Junet yang ternyata berhati iblis. Rembulan masih menerangi bumi dengan sisa cahayanya yang tidak lagi seterang malam tadi. Aku dan Caca juga tidak berniat untuk tidur meski mata terasa ngantuk. Kami lebih suka menikmati perasaan kami yang tiba-tiba menjadi indah. Siapa sangka kalau ternyata Caca melabuhkan cintanya padaku. Aku merengkuh tubuh mungilnya dan mengajaknya memandangi dan ratu malam yang tetap berenang tenang meski sepi tanpa sang bintang. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.